Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dia Ayub Pravitasari, NIM 210320056 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Ini tugas kalkulus 2 tentang teknik integrasi. Teknik integrasi memiliki 4 macam. Yang pertama, integral substitusi, 2 integral parsial, 3 integral substitusi trigonometri, 4 integral fungsi rasional. Langsung saja ke teknik integrasi yang kedua, yaitu integral parsial. Ialah metode untuk memecahkan permasalahan integral dengan menggunakan substitusi ganda. Metode ini didasari pada pengintegralan rumus untuk turunan hasil kali dua fungsi. Rumus umum integral parsial. Yang pertama, integral tak tentu, dan kedua, integral tentu. Perbedaannya itu, integral tak tentu itu tidak memiliki batasan, dan integral tentu itu memiliki batasan. Baik, di sini ada 3 contoh soal. Baik, ke contoh soal yang pertama, integral E pangkat X cos X dx. Pertama-tama itu kita misalkan U-nya itu E pangkat X, dan turunan dari U itu DU, yaitu E pangkat X dx. Terus kita cari V-nya. Yang diketahui di sini tuh yaitu dv-nya. Dv ini turunan dari V. Jadi integral cos X sama dengan sin X. Jadi V-nya itu sin X. Jadi penyelesaiannya, kan kita tahu tadi rumus umum integral parsial, yaitu U kali V kurang integral V dikali DU. Jadi kita masukkan nih nilainya. U itu tadi E pangkat X dikali V, V-nya itu sin X, dikurang integral V-nya tadi sin X dikali DU-nya itu yaitu E pangkat X dx. Jadi kita kalikan E pangkat X dikali sin X, terus dikurang integral sin X dikali E pangkat X dx, yaitu E pangkat X sin X dx. Terus integral E pangkat X sin X dx ini kita turunkan dengan menggunakan rumus yang tadi, U kali V dikurang integral V dikali DU. Jadi kita turunkan yang integral E pangkat X sin X dx menjadi EX dikali min cos X. Min cos X ini dari turunan sin X dikurang integral min cos X dikali E pangkat X dx. Jadi kita kalikan lagi, EX min cos X menjadi min EX cos X dikurang integral kurang EX cos X dx. Terus yang min yang di luar dalam kurung itu kita kalikan ke dalam. Jadi hasilnya E pangkat X sin X tambah E pangkat X cos X dikurang integral E pangkat X cos X dx. Nah, kan di sini ada min integral E pangkat X cos X dx. Nah, kita jadikan positif. Dengan cara apa? Kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi integral EX di cos X dx ditambah integral E pangkat X cos X dx sama dengan E pangkat X sin X tambah E pangkat X cos X. Nah,
yang tadi tuh yang kita pindah ruaskan itu kita jumlahkan menjadi 2 integral E pangkat X cos X dx sama dengan EX sin X tambah E pangkat X cos X. Nah terus duanya kita pindah ruaskan sebagai pembagi di ruas kanan. Jadi integral E pangkat X cos X dx sama dengan E pangkat X sin X tambah E pangkat X cos X per 2 tambah C. Jadi kita sudah mendapatkan hasilnya. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu memiliki 2 cara. Ada yang pertama itu cara integral parsial dan kedua itu cara bagan. Nah, cara pertamanya itu mirip tadi yang cara pertama. Jadi integral 2x buka kurung 2x kurang 1 tutup kurung pangkat 4 dx. Nah, kita U-nya itu kita ambil 2x. Jadi turunan U-nya itu DU-nya sama dengan 2. V-nya kan yang kita mau cari. Yang terus yang diketahui itu DV-nya. DV-nya itu kan 2 yang buka kurung 2x kurang 1 tutup kurung pangkat 4 dx. Nah, pangkat kan kalau kita turunkan kan jadi pangkatnya itu ditambah 1. Jadi pangkatnya jadi 5. Terus pangkatnya juga kita tulis di bawah 5 dan 2x ini turunan 2x itu yaitu kan 2. Nah, jadi V-nya itu buka kurung 2x kurang 1 tutup kurung pangkat 5 per 10. Nah, jadi kita selesaikan pakai rumus umum integral parsial U kali V dikurang integral V dikali DU. Nah, masukkan nih nilai-nilainya tadi kan 2x dikali 2x kurang 1 pangkat 5 per 10 kurang integral 2x kurang 1 per pangkat 5 per 10 dikali 2. Terus 2x buka kurung 2x kurang 1 tutup kurung pangkat 5 per 10 dikurang integral 2 buka kurung 2x kurang 1 tutup kurung pangkat 5 per 10. Kita bagi masing-masing bagi 2. Jadi x buka kurung 2x kurang 1 buka tutup kurung pangkat 5 per 5 dikurang integral buka kurung 2x kurang 1 tutup kurung pangkat 5 per 5. Terus yang integral buka kurung 2x kurang 1 tutup kurung pangkat 5 per 5 kita turunkan lagi. Jadi 6-nya kan kita turunkan kan 5 tambah 1 kan 6. Jadi 5 kali 6 terus 2x kita turunkan menjadi 2. Nah, terus tambah C. Jadi hasilnya X buka kurung 2x kurang 1 tutup kurung pangkat 5 per 5 dikurang buka kurung 2x kurang 1 tutup kurung pangkat 6 per 60. 60 ini kan dari 5 kali 6 kali 2 tambah C. Nah, terus kita ke cara kedua yaitu cara bagan. Nah, 2x-nya itu kita jadikan diferensial dan yang dalam kurung itu yang buka kurung 2x kurang 1 tutup kurung pangkat 4 itu kita menggunakan cara integral. Jadi yang kita integralkan itu cuman yang itu yang dalam kurung ini yang pangkat 4 ini kan. Nah, kita turunkan jadi buka kurung 2x kurang 1 tutup kurung pangkat 5 per 5 kali 2. Jadi sama dengan 2x kurang 1 pangkat 5 per 10. Nah, kita turunkan lagi.
sampainya yang 2x ini, yang diferensial ini sampai 0 kan. Yang sampai itu kan yang sampai 0,2 terus 0. Nah, kalau sampai 0 itu berarti kita turunkan juga itu sampai ke 0 juga itu berhentinya. Jadi buka kurung 2x kurang 1 tutup kurung pangkat 6 per 10 dikali 6. 6 dari yang tadi turunan. Terus dikali 2. 2-nya itu dari 2x. Jadi sama dengan buka kurung 2x kurang 1 pangkat 6 per 120. Terus ini kita kalikan yang 2x ini, yang diferensial ini. Pertama itu kan positif, terus minus. Nah, nanti juga kalau misalnya ada lagi di bawah itu pasti plus lagi. Nah, jadi 2x dikali buka kurung 2x kurang 1 tutup kurung pangkat 5 per 10. Terus dikurang. Kenapa dikurang? Yang tadi tuh sesudahnya plus kan minus. Nah, jadi kita kalikan lagi 2 kali buka kurung 2x kurang 1 tutup kurung pangkat 6 per 120 tambah C. Nah, jadi hasilnya tadi tuh sama dengan cara yang pertama, dan cara kedua itu lebih cepat dan simple. Tapi tergantung lagi dari pangkat dari diferensialnya ini, angka diferensialnya ini. Kalau pangkatnya tinggi berarti cara penyelesaiannya juga itu panjang gitu. Nah, selanjutnya tuh yang soal nomor 3. Soalnya integral x kuadrat cos x dx. Nah, kita selesaikan dengan menggunakan rumus umum integral parsial tadi. Kita masukkan. Nah, x2 dikali sin x dikurang integral sin x dikali 2x. Nah, jadi sudah itu kan kita kali dulu kan. Jadi x2 x kuadrat sin x dikurang integral 2x sin x. Nah, integral 2x sin x ini kita integralkan lagi, turunkan lagi kan. Jadi menggunakan rumus yang tadi juga yang sama. Jadi ini hasilnya 2x dikali min cos x dikurang integral min cos x kali 2. Nah, terus kita kali dulu kan yang di dalam kurung tadi nih. Yang utama dulu itu dalam kurung dulu kita kalikan. Jadi min 2x cos x dikurang integral min 2 cos x. Terus minus yang di luar kurung itu kita kali ke dalam menjadi x kuadrat sin x ditambah 2x cos x kurang 2 sin x tambah C. Di situ ada C-nya gitu. Selanjutnya kita beralih ke teknik integrasi ketiga, yaitu integrasi substitusi trigonometri. Metode ini dapat digunakan untuk menghitung integral dengan bentuk integral seperti rumus di bawahnya. Jadi dengan A, B adalah konstanta, maka gunakan substitusi trigonometri yang merujuk kepada rumus trigonometri atau identitas Pitagoras. Terus ya, ini bagian A, akar A kuadrat dikurang B kuadrat X kuadrat. Kita gunakan substitusi X sama dengan A per B sin alpha atau X sama dengan A per B cos alpha. Nah, bisa dilihat dengan jelas cara pengerjaannya. B akar A kuadrat ditambah B kuadrat X kuadrat. Nah, substitusinya di sini tuh X sama dengan A per B tang alpha atau X sama dengan A per B cot alpha. Nah,
Sama saja, cara pengerjaannya juga sangat jelas, bisa diperhatikan. Selanjutnya bagian C, akar B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat. Digunakan substitusi X sama dengan A per B secant alpha atau X sama dengan A per B cosecant alpha. Cara pengerjaannya juga bisa diperhatikan. Sehingga kita mendapatkan diferensialnya secara berturut-turut sebagai berikut. Dan oleh karena itu diperoleh juga yang ini. Agar lebih mudah bisa digunakan menggunakan tabel yang ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Yang pertama itu soalnya integral akar A kuadrat dikurang X kuadrat dx. Nah, mula-mula itu kita konversikan X-nya menjadi A sin theta. X turunannya itu dx sama dengan A cos theta dt. Terus penyelesaiannya X-nya tadi itu kita ganti menjadi yang A sin theta. Nah, jadi alpha akar A kuadrat kurang A kuadrat sin kuadrat theta dikali A cos theta d theta. Nah, sama dengan yang kan ini kan A kuadrat dikurang A kuadrat sin kuadrat theta. Bisa seperti kayak perkalian kan. Jadi kita keluarkan A kuadratnya, jadi A kuadrat buka kurung 1 kurang sin kuadrat theta tutup kurung A cos theta d theta. Nah, terus kan ini kan kita akar. Jadi A-nya kita keluarkan. Jadi alpha A cos theta dikali A cos theta d theta. Jadi sama dengan kan diperkalian kan. Jadi A kuadrat integral cos kuadrat theta d theta. Nah, jadi cos kuadrat theta-nya ini kan kita pisahkan gitu kan, apakah kita bagikan. Jadi 1/2 plus tambah 1/2 cos 2 theta tutup kurung d theta. Nah, yang 1/2 tadi kan kita integralkan, kita turunkan. Jadi A kuadrat buka kurung 1/2 theta ditambah 1/4 sin 2 theta tutup kurung tambah C. Nah, jadi A kuadrat buka kurung 1/2 theta tambah 1/2 sin theta cos theta tutup kurung tambah C. Nah, A kuadratnya kita kali ke dalam, jadi hasilnya A kuadrat per 2 R sin X per A tambah X per 2 akar A kuadrat dikurang X kuadrat tambah C. Nah, dan R sin-nya ini kan dari sini. Dari situ kan sudah jelas dikonversikan gitu. Jadi kita ganti. Nah, jadi kita dapat hasilnya. Nah, jadi A-nya tadi ini kita ganti jadi 4. Jadi kasih masuk. Jadi akar 4 dikurang S kuadrat dx sama dengan akar 2 kuadrat dikurang S kuadrat dx. Nah, sama dengan 4/2 R sin S per 2 tambah S per 2 akar 4 dikurang S kuadrat tambah C. Nah, 4 bagi 2 kan 2. Jadi sama dengan 2 R sin X per 2 tambah S per 2 akar 4 per X kuadrat tambah C. Jadi nilainya itu. Nah, selanjutnya contoh soal kedua. Integral S kuadrat
per akar 4 dikurang X kuadrat dx. Nah, caranya itu sama saja dengan cara soal yang pertama. Dan bisa dilihat dengan jelas. Dan ini lanjutannya. Jadi kita mendapatkan hasilnya itu sama dengan 2 arsin X per 2 dikurang X per 2 akar 4 kurang X kuadrat tambah C. Sama saja dengan contoh yang pertama, tapi caranya cuma berbeda tapi hasilnya sama. Nah, selanjutnya teknik integrasi yang terakhir, itu integral fungsi rasional. Nah, sesuai definisi, fungsi rasional adalah hasil bagi dua polinomial. Terus, fungsi f adalah fungsi rasional sejati bermakna derajat pembilang lebih kecil daripada penyebut. Selanjutnya, fungsi rasional tak sejati dapat ditulis sebagai penjumlahan suatu fungsi polinomial dan suatu fungsi rasional sejati. Misalnya, yang seperti yang digambar. Terus, secara umum fungsi rasional dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi, oleh karena Px mudah diintegrasi, maka persoalan mengintegrasi fungsi rasional sebenarnya adalah persoalan mengintegrasi fungsi rasional sejati. Nah, selanjutnya itu ada 4 kasus dari pemfaktoran penyebutan Rx. Nah, ada 4, yaitu pertama faktor linear tidak berulang, kedua faktor linear yang berulang, ketiga faktor kuadrat tidak berulang, keempat faktor kuadrat berulang. Nah, dapat dilihat perbedaannya kan? Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Yang pertama, tentukan integral X tambah 1 per X kuadrat kurang 9 dx. Nah, di sini itu contoh dari faktor linear tidak berulang. Kenapa? Karena linearnya itu cuma 1, tidak berulang gitu. Nah, jawabannya bisa dilihat dengan jelas. Nah, selanjutnya itu soal yang kedua. Soalnya itu integral X kuadrat tambah X tambah 6 per buka kurung X tambah 2 tutup kurung buka kurung X kuadrat tambah 4. Ini contoh dari faktor kuadrat tidak berulang. Karena ini tuh lihat penyebutnya X tambah 2 sama X kuadrat tambah 4. Nah, kan yang kuadratnya itu cuma 1, jadi tidak berulang. Dan yang terakhir itu manfaat kalkulus di kehidupan sehari-hari ya. Ada 3. Yang pertama itu memprediksi masa depan, kedua menghemat uang eksperimen, ketiga melakukan percobaan yang tak pantas dan mustahil. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.